Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah dan memuji Allah segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang agung, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah Allah mudahkan akhir kita untuk menuju tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dan semoga kita ikhlas dalam menuntut ilmu ini, karena sungguhnya dalam menuntut ilmu itu di antara jalan-jalan memudahkan kepada Allah kita menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu alaihi bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang Allah berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan yang menuju surga. Dan pada malam ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dalam pelajaran kitab Ushul ala Rabi'il Mu'allafat kita, yang pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk di pelajaran yang kedua ya. Sudah kita baca teksnya. Insyaallah ini di pelajaran kedua ini tidak banyak materinya. Mari sudah kita bahas tentang laisa ya, penggunaan laisa. Yang mana laisa itu adalah saudara dari kana ya, kana. Yang kana itu lawan dari inna ya. Lawannya dari inna. Kalau inna itu tansibul isma wa tarful khabar, kalau kana tarful isma wa tansibul khabar. Jadi kalau inna itu memansubkan isimnya dan memarfu'kan khabarnya, kalau kana itu memarfu'kan isim dan memasukkan khabarnya. Contohnya kemarin sudah kita jelaskan. Dan kemarin terakhir sudah sampai di latihan yang ke-5 ya? 6. Ke-6 sekarang? Ya. Dan di sini kita lihat laisa penggunaannya, dia juga bisa bersambung dengan domir. Kemarin ya sudah kita jelaskan bagaimana kalau dia bersambung dengan domir. Kalau domirnya hum bagaimana? Kalau laisa sendiri itu adalah domir huwa ya. Laisa itu huwa. Kalau hum jadi laisu. Kalau hiya laisat. Hunna Lasna. Iyanya hilang ya. Iyanya hilang langsung ke las ya. Langsung ke sin las dan kemudian ada na. Lasna itu untuk hunna. Anta Lasta. Antum Lastum. anti Lasti. antunna Lastum. ana Lastu. nahnu. Persis ya, mirip sekali dengan fiil madhi, karena memang laisa itu fiil madhi, tapi dia tidak mempunyai mudhari dan amr. Beda dengan kana. Jadi bedanya kalau inna dan saudara-saudaranya itu huruf ya. Kalau kana dan saudara-saudaranya laisa, sawro, asbaha itu fiil. Jadi perubahannya ya sesuai dengan fiil, sesuai dengan fiilnya. Perubahannya seperti fiil persis. Kalau anta ya ta, lasta, anti, lasti, seperti itu. Dan kemarin sudah coba latihannya, kemudian sekarang masuk di latihannya ke-6. Latihan ke-5 sudah belum? Sudah. Sudah. Dua tajirun, dua laisa bitajirun seperti itu ya. Ana waniun, ana lastu waniin. Seperti itu sudah? Khalas. Sudah. Sekarang masuk ke tambahan yang ke-6. Ajib anil as'ilatil atati bin nafi musta'milan laisa. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini
binafyi apa? Dengan nafyi, dengan peniadaan, dengan tidak. Nafyi itu dengan tidak. Peniadaan atau dengan jawaban yang tidak atau bukan. Menggunakan kata laisa. Laisa kan artinya apa? Bukan. Tidak atau bukan ya. Laisa. Jadi jawablah soal-soal di bawah ini dengan menggunakan penafian, peniadaan, kata-kata negatif yang tidak atau yang bukan, menggunakan kata laisa. Dan seperti tadi kalau yang kita bicarakan huwa berarti pakai laisa. Kalau hiya berarti laisat. Kalau hum Laisu. kalau guna Lasma. harus dihafalkan ya, harus dihafalkan. Maka cara menjawabnya juga nanti seperti itu. Ya, di nomor 1 sampai nomor 7 itu cara menjawabnya seperti itu. Diperhatikan domirnya yang tepat apa. Dan semua jawabannya pakai laisa. Jelas kira-kira perintahnya? Bisa kita coba? Atau mau ditulis dulu? Atau langsung aja? Langsung aja ya? Langsung saja. Dari paling kanan ya. Muhandisun abuka, apakah seorang insinyur ayah Anda? Abi laisa muhandisun. Abi laisa Muhandisun. muhandisun. Laisa biasanya gimana? Ada tambahan? B. Iya biasanya ada tambahan B. B laisa. Abi laisa Bi muhandisin. B Muhandisin. muhandisin. Ya seperti mana contohnya? Kalau nggak pakai B berarti bukan muhandisun. Jadinya Muhandisan. muhandisan. Iya. Tapi ya boleh juga sih. Abi laisa muhandisan. Kalau nggak pakai B. Tapi kalau pakai B berarti Abi laisa bi muhandisin. Tadi aku jawabannya mana? Abi laisa muhandisun. Muhandisun berarti kurang tepat ya. Kalau nggak pakai B berarti muhandisan karena muhandis itu jadi Khobar. khobar laisa. Isimnya mana? Isimnya bersembunyi. Iya, Huwa. dhamirun mustatir taqdiruhu huwa, kembali kepada Abi. Jelas kira-kira? Oh, itu ya. Kalau nggak pakai B berarti Disan. ya, otomatis karena Khobar. khobar laisa. Isimnya mana? Dhamirun mustaqbilun taqdiruhu huwa. Isinya di situ. Isinya dalam syaratnya Abi laisa bi Muhandis ya. otomatis majrur bi muhandis seperti itu. Ada dua cara. Kalau pakainya huwa laisa bi muhandisin Boleh nggak masalah. Karena abi bapak kan muzakkar kan berarti pakai huwa. Labas nggak masalah. Huwa laisa bi muhandisin. Huwa ya nomor 2 silakan. Mudarisatun umuka, apakah ibumu seorang pengajar? Iya. Hiya laisat bi mudarisan. Maaf Ustaz. Hiya laisat bi mudarisin. Mulai apa mana? Mudarisatin. Iya itu dia. Iya laisat bi Mudarisatin. Iya. Jelas ya kira ya? Dia bukan seorang guru, pengajar. Selanjutnya. Atullabun ikhwatuka, apakah para saudaramu seorang pelajar?
ikhwati laisu bitullabin. Bitullabin. Laisu bitullabin. Ya, jelas. Para saudaraku bukan seorang pelajar. Selanjutnya. Mumaridatun akhwatuka. Terus. Mumaridatun itu mufrad atau jamak? Mumarridhat. Mumaridat. Apa berarti? Jam Perawat. Bukan pasien. Lasna. Lasna. Lasna ahwat. Antum perhatikan tadi jawaban enggak? Abuka jadi abi, ummuka jadi ummi, ikhwatuka jadi ikhwati. Berarti akhwatuka akhwati, laisa apa? Lasna. Jamak ya. Benar. Akhwati lasna. Bi Mumaridatun. mumaridhah. Ada bi-nya. Mumaridatin. Bi mumaridhatin. Seperti itu. Saudara-saudara perempuanku bukanlah perawat. Ya. Nah, huna ya, akhwat huna lasna bimuridhat. Ba'dal. Amudarrisun anta, apakah kamu seorang guru? Lastu bimudarrisin, Lastu bimudarrisin. saya bukanlah seorang guru. Iya, bagus sekali ya. Lastu bimudarrisin. Ba'dal. Ajudun antum. La ana lastu bi jududin. Nahnu. Antum kan? Antum. La nahnu lasna. Lasna. La nahnu lasna bi jududin. Iya, lasna bi judin. Soalnya Jadi datun sayyaratuka, apakah baru mobil Anda? Sayyarati laisat bijadidatin. iya, sayyara muannas kan? Muannas satu banyak. Satu berarti muannas, satu berarti Iya. laisat. Iya. Laisat bijadidatin. Ya, seperti itu. Ya, mudah ya. Gampang sekali ya, tinggal dihafalkan saja. Kalau huwa ya laisa, kalau hum laisu, hunna lasna, iya laisat, anta lasta, antum lastum, anti lasti, antum lastun, ana lastu, nahnu lasna. Seperti itu. Insyaallah mudah, tinggal dihafalkan saja. Selanjutnya adalah yuwajjihul mudarrisu ila kulli minatullabi as'ilatan yakunu jawabuha bin nafyi wa yaruddu 'alaiha at-talibu mustaqbilan lastu nahwa. Apa artinya? Yuwajjihu al-mudarrisu ila kullu minatullabi as'ilatan. Pak guru ya, pengajar memberikan yuwajjihul mudarrisu memberikan atau memberi arahan kepada semua tulab minatullabi as'ilatan, satu soal ya, masing-masing satu soal. Yakunu jawabuha, yang menjadikan jawabannya bin nafyi. Jadi nanti anak memberikan soal, antum jawab dengan nafyu seperti tadi, yaitu pakai laisa. Ya, laisa ini lastu. Nah,
karena yang ditanya adalah antum ya, anta, maka jawabannya lastu ya. Wa yuridu 'alaiha talibu mustaqbilan lastu. Nah, jadi siswa para murid, para talibnya menjawab pertanyaan dari gurunya dengan jawaban lastu. Yang artinya adalah Bukan saya. saya bukan. Saya bukanlah apa gitu. Bisa dipahami? Insyaallah. Jadi dari satu-satu. Yang pertama, bertanya sampai antum. Amin amrika anta. La Las. la Anda. ana lastu bi amri. Nah, kalau min berarti kalau profesi pakai bi. Kalau min pakai min. Min. Ya. La ana lastu min amri amriyatin Amerika. Oh, tetap ya. Padan seperti Indonesia, nama-nama negara yang luar Arab ya. Apa adanya sudah Amerika. La ana lastu min Amerika. Iya, bagus sekali. Seperti itu soalnya ya. Selanjutnya, amutazawwijun anta. La ana lastu bi mutazawwijin. Masih bujang. Katanya lastu. Hanya soal ya, di sini enggak. Selanjutnya, amaridun anta. La lastu bi maridin. Maridin. Lastu bi maridin. Apa ya? Tidak sakit. Iya, saya tidak sakit. Selanjutnya, amuhandisun anta. La lastu bi muhandisin. Terakhir, amudarisun anta. La ana lastu bi mudarrisin. Iya, bagus. Untuk mau? Atau bimun anta. La ana lastu bi thalibin. Iya, seperti itu saja ya. Lastu bi thalibin. Gampang kan? Gampang ya. Jadi kalau kita mau menjawab yang bukan, pakainya laisa. Kalau ana berarti lastu. Selanjutnya adalah penggunaan inna. Tamrin yang ke-8. Iqra misal, bacalah contoh. Summa adkhil, kemudian masukkan inna ala jumal atati pada jumlah-jumlah berikut ini. Ini yang kemarin kita bahasnya. Itu tentang inna. Ketika di depannya ada huruf jar, ya, jar majrur. Di sini huruf jarnya adalah li. Contohnya li salasu akhwatin. Li salasu akhwatin. Li di sini menduduki tempat apa? Li salasu akhwatin. Khobar. Khobar Muqaddam. Jadi kalau jar majrur di depan itu berarti biasanya adalah khobar Muqaddam. Maka salasu akhwatin menjadi Mubtada. mubtada muakhirnya kan. Jadi salasu mubtadanya. Yang aslinya, sampingnya itu ada aslinya itu. Aslinya salasu akhwatin li, itu aslinya itu. Ya. Jadi yang di depan mubtadanya di depan salasu akhwatin li. Tapi karena pakai huruf jar majrur ya, dia bisa di depan. Sibul jumlah, ya, jar majrur itu sibul jumlah. Boleh di depan li salasu akhwatin. Dan kalau depan dia menjadi khobar muqaddam, maka salah satunya mubtada. Ketika ada inna masuk ke dalam kalimat tersebut, apa yang terjadi? Maka menjadi innali salasa akhwatin. Sesungguhnya saya memiliki 3 saudari perempuan, 3 saudari perempuan. Maka apa yang berubah? Mana yang berubah? Mubtadanya. Iya.
Mubtada berubah menjadi isim ina, maka isim ina itu mansub, maka menjadi salah inna li salasa akhwatin. Walaupun di situ ada li, karena li di situ adalah dia adalah khobarnya, khobar muqaddam, maka tetap saja isim itu mansub. Karena yang jadi isim adalah salasunya ini, maka inna salasa aslinya itu ada aslinya itu inna salasa akhwatin li, itu aslinya. Tapi karena ada jar majrur, itu jar majrur boleh ditaruh di depan khobar muqaddam, maka menjadi inna li salasa akhwatin. Jadi jangan bingung ya, kok bisa salasa ya, karena ya tetap dia menduduki isim inna walaupun di sini ada jar majrur, dan jar majrur itu bermacam-macam ya. Di sini contohnya pakai li, bisa pakai fi, bisa pakai mi, bisa pakai ila. Intinya adalah huruf jar dan majrur seperti itu. Wadah kira-kira jelas insyaallah. Maka kalimat-kalimat di bawahnya dibuat seperti itu. Masukkanlah inna ke dalam kalimat-kalimat di bawah ini, di nomor 1 sampai nomor 6. Masukkan inna, maka perubahannya seperti di contoh. Yang berubah adalah mubtadanya menjadi isim inna, maka harus mansub. Jelas kira-kira? Wadah insyaallah. Ya. Selanjutnya saya mau tadi. Antum lagi. Ya. Nomor 1. Fil fasli khamsatu tulabin Jamaknya jadi jududin. Ya. Artinya di dalam kelas ada 5 orang siswa sekarang. Baru jadi. Nah, sekarang masukkan inna. Inna fil fasli khamsata tulabin jududin. Yang berubah cuma khamsahnya ya, berubah khamsahnya. Khamsata. Dia menjadi khamsata. Inna fil fasli khamsata tulabin jududin. Wadah teman? Jelas ya? Masih berapa? Karena contohnya itu tadi di atasnya itu kan, jar majrurnya di depan, maka tidak berpengaruh ya, walaupun dia ada jar majrur ya, huruf jar dan majrurnya. Kalau contohnya tadi li, kalau di sini pakai fi fasli, ya itu jar majrurnya. Maka walaupun ada itu, ketika ada inna tetap khamsatunya menjadi khamsata karena dia menjadi isim inanya. Walaupun terjadi oleh jar dan majrurnya. Kalau jar majrurnya yang contohnya li itu masih pendek. Kalau yang ini fil fasli ya sudah 2 kata, maka agak-agak kok bisa ya, tapi tetap aja nggak ada masalah karena memang ketika jar majrur di depan atau sibhul jumlah di depan, maka dia adalah asli khobar muqaddam, maka setelahnya mubtada atau menjadi isim inanya. Dan isim inna itu harus mansub. Wadah ya? Insyaallah. Ba'da. Lana mudarrisun jayyidun. Kami memiliki guru yang baik. Inna lana mudarrisan jayyidan. Iya. Sesungguhnya kami memiliki guru yang baik. Mudarrisan jayyidan. Ba'da. Fi jaibi mi'atu rialin. Fi jaibi apa Ustaz? Nih cuy. Oh, di saku. Ada iya saku. Di sakuku ada 100 rial.
Inna fi jaibi mi'atu riyal. Jadinya apa? Iya. Masuk. Kenapa? Karena ada inna. Dan fi jaibi itu khobarnya. Mi'atunya isim inna. Isim inna mu'akhkhar. Fi jaibi khobar inna muqaddam di depan. Wadah so? Masih bingung? Atau udah jelas? Menentukan itu ada Fi huruf apa fi? jadah. Huruf jar. Isim setelahnya mana? Isim majrur, ya kan? Isim majrur. Ini huruf apa nih? Huruf jar. Huruf jar juga. Sama kan? Sama-sama huruf jar. Bedanya kalau li itu huruf jar dan domir, ya kan? Lana huruf jar dan domir, ini pendek. Tapi kalau fi yang di situ fil fasli, ya. Huruf jar dan isim sama, sebenarnya sama. Bedanya kalau yang ini domir, ya kan? Yang mutakalim. Ini nahnu, domir mutasil nahnu. Tapi sama-sama ini huruf jar, ini huruf Jar. jar. Ini huruf, Jar. ini juga isim, sama-sama isim. Bedanya kalau ini isim domir, kalau ini isim yang biasa, ya, fil fasli. Maka juga sama, kedudukan juga sama. Dia sebagai khobarnya. Ketika ada ina, maka ya dia tetap khobar. Maka setelahnya, kata setelahnya, ina fil fasli mudarisan, maka dia otomatis dia menjadi isim inanya muakhkhar. Inna lana ikhwa, apa tadi? Ikhwatan. Sungguhnya kami memiliki saudara laki-laki, bisa. Inna khomsa, ya, khomsa, khomsata ikhwatin. Maka khomsata otomatis karena ia menjadi isim. Ia menjadi khobar. Ini khobarnya. Bedanya kalau yang ini huruf jar dan domir. Kalau yang ini huruf jar dan isim. Tapi tetap sama-sama jar dan majrurnya. Jar dan majrurnya atau dalam istilah lainnya syibhul jumlah. Ketika syibhul jumlah di depan, otomatis dia adalah khobar yang di depan. Maka setelahnya dia jadi mubtada muakhkhar. Tadi yang masukkan isim ina yang menjadi isim ina isim ina. Maka tetap dia harus mansub. Inna li salasa tadi kan, salasata tidak ada inna seperti itu. Oke, coba. Jadi jangan bingung ya. Walaupun dia pakai fi jaibi, fil hindi, fil fasli, sama dengan lana, li, laka dan lain sebagainya. Sama-sama huruf jar dan isimnya. Huruf jar dan isimnya. Bedanya kalau yang li tadi isimnya adalah isim dhamir gitu aja. Muadhin sama. Selanjutnya. Fil hindi anharun kathirun. Fil hindi anharun kathirun. Di India hari-harinya banyak. Hari-hari anhar, nahrun, sungai. Sungainya banyak. Inna fil hindi anharun kathiratan. Siratan. Sesungguhnya di India sungainya banyak. Seperti di ayat kan, Jannatun tajri min tahtihal Anhar. anhar. Surga yang di bawahnya mengalir Kamu ya? Laka baro apa ini? Barqiyatun. Hah? Barqiyatun. Barqiyatun.
laka barqiyatun fi maktabil bari. Laka apa laka? Kamu memiliki telegram di meja dingin. Kantor pos. Oh gitu. Maktab itu kantor, bari itu pos. Makanya dulu kita ini kan antara baridun dan baridun itu beda artinya. Beda panjang doang masalah. Kalau yang ini artinya dulu apa? Dingin. Ini panjang banget. Ya. Kalau ini pos. Maktabul barid kantor pos. Zaman dulu ngirim surat pakai kantor pos. Dan zaman dulu ada namanya telegram. Ya, mungkin orang-orang yang dulu tahu. Apa orang dulu? Kalau dia telegram aplikasi sekarang. Sekarang aplikasi. Kalau zaman dulu telegram itu pesan singkat. Yang itu kita pesan sekarang langsung sampai. Biasanya untuk mengabari kabar-kabar yang sangat penting, yang sangat darurat. Dan itu dihitung per hurufnya kalau zaman dulu kalau salah. Ada biayanya, maka biasanya disingkat-singkat itu kata-katanya. Dan itu kirim sekarang langsung sampai di kantor pos tujuan. Biasanya kabar-kabar duka atau kabar yang penting-penting itu pakai telegram. Sudah beda. Nah, ini masih zaman dulu ini, bagiatun ya. Engkau memiliki telegram di kantor pos ya, zaman dulu gitu, kantor pos. Bagiatun telegram. Nah, sekarang teman Inna laka barqiyatan fi maktabil bari. Iya, betul sekali. Sesungguhnya kamu memiliki telegram di kantor pos. Oh, ada yang salah ya? Ini zaman dulu nih bahagia. Sekarang udah tinggalan zaman. Berganti zaman. Kantor pos kan udah buat apa kantor pos sudah nggak terlalu paket aja udah kalah sama JNE JNT. Nah, selanjutnya terakhir. Li alfu dolarin fil masjid. Saya memiliki $1,000 di bank. Innali alfa dolarin fil masjid. Sesungguhnya saya memiliki $1,000 di bank. Masrif artinya bank. Alfu itu 1.000. Ya, seperti itu caranya. Gampang ya. Ini jangan sampai bingung ya. Walaupun ada jar majrur di depannya, tetap isimnya itu harus mansub. Tetap isim inna itu harus mansub walaupun dia tetap dibelah. Karena dia isim innanya muakhar. Hakada ya. Jadi selesai sudah apa? Dars kedua ini. Jadi insyaallah mudah ini. Berarti khobarnya tetap dikatakan dimarfukan oleh Ina. Khobarnya karena jar majrur ya nggak kelihatan. Tapi tetap posisinya marfu. Gimana? Tetap marfu. Fi mahalli raf'in biasanya. Sibul jumlah fi mahalli raf'in khobar inna. Biasanya gitu cara i'rabnya. Fi mahalli raf'in di tempat yang seharusnya marfu yaitu khobar inna. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan kita? Ya, tadi tentang laisa, kemudian sekarang tentang inna. Dan laisa itu dulu kemarin saya jelaskan ya. Inna itu saudaranya an, ana, balik kemarin. Lakinna, ya. La'ala, li'anna. Dan semua ini adalah huruf ya. Kalau lawannya itu kana. Saudara-saudaranya diantaranya soro, asbaha, laisa,
Kalau yang ina kemarin apa? Laita ya. Laita. Iya, ini laita. Kalau yang ina laita, kalau yang kana laisa. Bata dan lain sebagainya. Nah ini yang kita bahas. Karena itu banyak. Saudari-saudarinya Banyak itu. ada lumayan. Kalau yang ini karena kemudian karena menjadi ya, karena yang pun menjadi sorok juga sama sorok menjadi juga sorok yang suruh menjadi asbahan juga sama asbahan dia artinya bisa diartikan menjadi juga, bisa juga diartikan di waktu pagi asbah, di waktu pagi asbah, sobat. Kalau laisa artinya tadi bukan atau tidak. Kalau bata itu di waktu malam, bata di waktu malam atau singgah di waktu malam, menginap di waktu malam, bata. Kalau inna dan saudara-saudara itu adalah huruf, kalau kana dan saudara-saudaranya adalah maka perubahan-perubahannya ya sama seperti perubahan-perubahan fiil. Laisa, laisu, laisata, lasna, lasta, lastum, lastunna, lasna. Perubahannya seperti itu. Maka terakhir kalimat jadinya likoun, Pertemuan. dan liko ini bisa juga digunakan untuk ucapan sampai jumpa. Apa? Liko. Ditambahi ila liko sampai jumpa. Biasanya di percakapan kalau udah selesai kita mau perpisahan dari liko sampai jumpa lagi. Tadinya liko. Intinya sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tadi apa itu? Ila. Huruf jar. Ila liko. Iya. Ila liko. Jayyidun. Jayyid. Baik, bagus. Jaybun. Jamaknya jumhurun. Nahrun. Sungai jamaknya nahar. Kalau siang nahrun sungai. Kalau siang ada alifnya. Nahar panjang. Lainan wa nahar ya. Naharun siang. Kalau anhar sungai-sungai. Nahrun sungai-sungai. Selanjutnya barqiyatun. Tadi apa barqiyatun? Telegram. Teknologi zaman dulu ya. Jamaknya barqiyatun. Masrifun. Bank. Jamaknya masorifu. Masuk mamnun nih, masorifu. Seperti makatib, masajidu. Maktabul baridi. Apa tadi? Kantor pos. Maktabul baridi. Barid panjang ya, barid itu kantor pos. Kalau banyak panjang dingin, ya. Beda panjang pendek doang. Tapi harus jelas. Cukup? Ada yang mau tanyakan lagi?
tentang pelajaran yang kedua ini. Di pelajaran kedua ini sedikit ya. Pembahasannya kebanyakan di laisa ya. Masih gitu tentang laisa. Laisa adalah saudara dari karena dia termasuk fiil yang perubahannya dia sama seperti perubahan fiil. Kalau huwa laisa, kalau hum laisu, kalau hiya laisat, kalau hunna lasna, anta lasta, antum lastum, anti lasti, antunna lastuna, ana lastu, nahnu lasna. Dan kemudian dia juga biasanya bisa dua model ya. Bisa nggak pakai bi. Kalau nggak pakai bi berarti khobarnya harus mansub. Kalau pakai bi maka khobarnya ya otomatis maju karena bi itu adalah huruf jar. Laisa bi muhandisin, laisa bi tabibin, laisa bi mudarisin. Dan tidak hanya pakai bi, pakai min juga bisa kalau nama laisa minal Yaban, laisa min Amerika, laisa minal Sini, laisa minal Hindi. Bisa untuk nama tempat, berarti laisa min. Kalau pakai huruf jar yang lainnya bisa nggak? Contohnya fi bisa juga. Huwa laisa fil fasli, dia bukan di kelas, ya bisa juga. Huwa laisa fil madrasati, huwa laisa fil masjidi. Jadi aina Muhammadun laisa fil masjid. Bisa juga. Muhammadun fil bait, huwa laisa fil masjid. Ya, bisa juga pakai fi. Jadi laisa bisa berpasangan dengan huruf jar, bi, min atau fi tergantung kebutuhannya. Kalaupun mau tidak pakai huruf jar maka harus mansub ya. Dan biasanya dia seperti itu polanya sana. Dan kemudian dari tambahannya tentang inna ya. Inna yang terhalang oleh isim inna yang terhalang oleh jar majrur atau syibul jumlah. Maka walaupun di depannya ada huruf jar dan majrur ya, karena atau bahkan fi tetap isim innanya tetap mansub walaupun dia dibelahkan. Kalau yang sering kita dapatkan kan isim inna langsung bersandingan, jadi langsung kelihatan harus karena ada inna langsung harus mansub karena dia isimnya. Tapi di sini dia terhalang oleh sibul jumlah jar dan majrur. Dan walaupun terhalang tetap dia harus mansub karena dia tetap kedudukannya sebagai isim inna walaupun dia nanti isim inna yang mu'akhkhar karena khobarnya ditaruh depan khobar muqaddam seperti itu. Kalau yang di depan ya jelas ya, kalau yang inna hamidan langsung otomatis kelihatan ya khobar marfu. Tapi kalau yang terhalang ini yang agak kadang membingungkan. Tapi jangan sampai bingung ya, tetap harus kita pahami. Kalau intinya kalau ada syibul jumlah jar majrur di depan, nah, otomatis dia adalah khobar apa saja. Kalau ada inna berarti khobar inna. Seperti itu. Maka selesai sudah pembahasan untuk kita ini. Dan syibul jumlah itu intinya adalah huruf jar dan majrurnya, huruf jar dan isim majrurnya, bisa isim yang biasa atau isim dhamir. Ila huna hal min soal yang mau tanyakan lagi. Cukup jelas kira-kira? Bisa dipahami? Ada yang mau tanyakan lagi? Tadi yang kana apa Ustaz? Yang kana hamidun. Karena hal toliban, karena kalau di situ dia artinya adalah bisa diartikan dahulu, bisa diartikan adalah hamid itu adalah seorang siswa. Bisa juga dahulu hamid itu seorang siswa. Bisa. Jadi karena itu kalau dia sendiri dia bisa adalah, bisa dahulu, tergantung konteksnya maunya apa. Kalau
dahulu bisa juga karena Hamidun Thaliban al-ana mudarisan juga. Dulu dia seorang siswa tapi sekarang sudah menjadi guru bisa. Seperti dalam hadis karena Rasulullah SAW biasanya ada juga karena kalau itu bisa jadikan juga adalah Rasulullah itu seperti ini. Ya seperti itu, insyaallah kita lihat lagi di pertemuan yang akan datang. Ini sampai di catatan. Ada dulu. Ya, tapi benar-benar sekian kurang lebih maaf. Semoga untuk semua tenaga diberikan kemudahan, diberikan kesabaran dan tetap semangat dalam belajar dan terus istiqomah. Nah, kita ini ada di doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.